Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyah, surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekkah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu alayat niku. Au madaniyatun utawa sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursali. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradihi bidalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad, lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika, apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara makna. Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena. Mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini ada lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat, ya ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Mohon jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah, bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alaik mutalikun ta'aluk bima perkara qabla kang sedurunge iki dawuh. Aitorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla ka sedurunge sira. Maknane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqidu tenau kiti bil qasami klan qasam wa ghairi lan liyane qasam ngrad niku nolak liqaulil kufari marang pengucape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk
keturunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas fi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil ku khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung iki kok jadi khobar padahal macane tanzila. Utawa ora bingung mergo ora paham pilihane loro tok. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Qur'an itu kese Qur'an. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'anu tentu Qur'an. Qur'anu tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Qur'an kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Maung zira kang ora dikeki peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung zaru. Tegese ora dikeki peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau enggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan tidak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kepen alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpama ngene, contohnya ngene, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya. Ben gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23. Saya itu enggak pernah loh ngitung sengaja, tapi ini malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab-Arab Lailatul Qadar. Biasa wae. Ora kelas e. Wis ben sing entuk Lailatul Qadar ben wali-wali wae. Kene entuk cipratane wis napa cukup. Lah wong traweh arang-arang ya njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap Allah minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantes entuk Lailatul Qadar apa entuk adab? Ayo jawab. Ayo. Ora entuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar apa ora disiksa? Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Mbok wong diisin. Yo lak jaluk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ya oleh pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Jadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah di sana itu iman jalin jadi wong goblok piye meneh macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga wong traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita ndonga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ono sarahku kiye kita ora ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kandat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro impun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Udah bagus. Lailatul qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Mbok wong tahu diri, maksud kula nggih tetep minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur, ambek togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujub sombong. Wong sombong ya ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mbon nang ngandel kula. Mesti ngene iki wis keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga, kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu saya malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu, andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa pun swarga? Terus diberi swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmai Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Gue mikir bocah ora karu-karuan. Jadi seneng yo di ilmoni, napa seneng yo di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa, maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, napa? Misalnya gini, Allah lalu gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam templek sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya salat alhamdulillah engkau menakdir saya salat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan hari ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani.
Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu tidak adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan yo repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, nama. Maka kata Mbah Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya salat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter ya. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya tidak hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasrus salat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nang alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku wisuda dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan auruk banatagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib.
Tapi tak sebab potong kayak ngelangi kan. Terus gedangnya mbok pangan lho iku berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jebule wis menisan lah itu. Itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turra itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah, malam terlikur, lelatul. Soalnya wis gumen mbek wong-wong itu, bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum elam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatra atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingzar. Fahu mongko te wong akeh il kaum iku ghafilun lali kabehane iman sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya Yuhannasu budu rabbakum. An-nasu biasanya ditafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran yo kafatal linnas. Tapi ya Yuhannasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Iku ora wis sombong saraf, no? Wis sombong saraf. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaul wa potitah, wajib tegese wajib manane nyata ala aksarihim. Ing atase akeh-akeh wong akeh bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaul wa potitah anane azab. Wajib tegese wajib apa adab ala aksarihim bil adab, fahum mongko te wong akeh la yuminu ora iman sapa akeh. Il aksaru tegese uta akeh wong ora iman. Zaman niku Mas. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben gue buatan ngerti. Tapi mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes napa matahari terbit dari napa barat. Hinala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna saat temen ingsun ujal naga ingsun fi anaqihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing belenggu. Bi ayu dhamma kamran bi antu dhamma kamran ento dewi kumpulno ilaha maring anak apa di tangan. Di anal gala karon saat menegil iku yajma'u iso ngumpulno apa gil al yada ing tangan kal unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulu niku ngeten, tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge? Cidok niku cidokne. Sing guri-guri. Faya mengkote tangan il aidi kumas muatun ting kumpulno ilal atqoni maring dagu. Niki lho jenenge dagu. Jam udzakonin wa ya mustama ulahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang nek jomanan. Fahum mongko te wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafiuna ngangkat wong akeh ruusa ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodaha ing ngendekno ruus. Menan dhewe maksudi wa ta iki mutamsilun mu bayangan, mu tamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nak ulama dhisik top. Wong dhisik nak darani bun rokok digludungno. Wong kafir sok ben digludungno ning
neraka. Iku yo pancen ngalim tenan ngomong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah mbok praktekno sampean, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampean kowe sampean mlebu neraka. Dadi ngeten, wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darani iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena cidok. Dadi ngeten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung ngono. Paham ya? Dadi mergo yo napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel cidok. Terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, mulane wong kuno nak darani bun neraka iku. Ngono. Ki bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Menang delok. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh lil imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ru'usahum ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mu'tamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, ya. Milik bersama. Jadi apa ya? Kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor solat, meringkas solat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 ya memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aitim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Wa min khalfim saking gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhammiha lan dhamaisin sudan fil maudhi'in ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, fa mongko te wong akeh laib sirun rane ngali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone aidon lisat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nak cari maksudé kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah takoki kata siapa? Ono rekamane. Tapi yang ora ngaji dhewe. Nah takoki kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah anak gue dudono rekaman. Iku apik zaman akhir ngono wis maju. Sok sing rido Kang. Enak kok Kang dadi orang alim gue enak. Nanti itu sudah dadi wong alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syekh Abdul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang mlebu swarga, sing kedua apa? Dan para penggemarnya. Iku ora usah alim Kang, cukup penggemar. Tidak usah ben ya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Iku saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Terus, kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan enggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan enggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu enggak ketemu. Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka enggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya enggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman
ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya, takdir no. Takdir. Wasawana ni padha uga ale ngatasi wong akeh angger tau te ngekek peringatan sira gumeng wong akeh bitahqiqil hamzatin angger ta. Wa ibdali saniyati alifan angger ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa ban alif binal musahalan daran dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarki lan tinggal itu khali. Amlam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru ang mestine ngelingno sira. Maksude yan fa'u tegese manfaat apa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man adzikra ing Quran Qur'an tegese Quran. Wa khasyialan wedi sapa man Ar-Rahman ing Allah Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mergo tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi ra tak terjemah apa? Piye namane wa khosyalan di sapa wong Ar-Rahman ing Rahman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Fa basiruhum mongko ngekeki berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satamna ingsun wa nahnu ya ingsun iku nuh nguripno ingsun almauta ing wong sing mati libak si krana pas. Wa naktubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean liyujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Dadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini lo bener? Gak paham jalan lah, nggo jalan kalau turun ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan cung dhisik bapak ra paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Wah, pokoknya keren, pokoknya keren sampean keren. Jadi nanti sampean anak tuku jalan takoki, Pak. Kok tuku jalan dhisik bapak aku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi dhisik bapak paham yo ora paham padha. Wis stop, stop. Jelas ya gitu anak tubuh mangkodamu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil kiamah. Mbok orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, "Pak, saya sudah sholat." Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah. Minta rezeki gak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum. Kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan. Supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah digo zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat. Supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan.
Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat. Ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan. Apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya sidik-sidik. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orang nyek biasa wae, maksudnya biasa wae. Maksudnya iku mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo, gampang. Kowe ra ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru koyo aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liyane larang kang nyewane. Wa asarahum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Mburohno maca ngene. Paham nggih? Ayo jajal ke tuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gubedi larang ngono tok. Mergo ora ono sing maca ra roh isine paling kenangan apa? Gudi larang. Tapi baru kayak nasi mojo kemudian bisa. Ini juga asar. Sebenarnya kau oleh niru, aku semati ngorek jalan. Oleh niru. Tapi ojo niru sesate. Kau nang jadi rakaru-karuan. Jadi Imam Suyuti loh. Tafsirku udah di ngono. Udah dirusak kabeh. Wa atharahum mastun nabihi ba'dahu. Kalau suwun nggih dilatih kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kullu shay'in lan ing saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasir utawa nasbuhu. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasir. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasiru kang nafsiri ing fi'il apa dawuh ahsainahu. Ahsayna kullu shay'in ahsayna. Berarti nak manani wa kullu shay'in lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kulasain lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Maknane ahsayna tegese ngitung ingsun ing sek. Ndobat nau tegese ngitung ingsun ing sek fi imamin ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk. Imam ku maknane kitab induk mubinin kang jelas. Kitabin tegese kitab bayin kang jelas. Wa al kitabul bayin iku Allahul mahfuz lah mahfuz. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Idz ja'ahal mursalun. Id arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh sira atau gawe iktibar sira, gawe apa pelajaran sira lagu maring ahli Makkah atau lagu maring kaum sira. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaum Ika ya Muhammad ning kaum masalan ing siji nasihat atau siji napa siji contoh. Ai ij'al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalan ing siji contoh. Utawi dawa masalan maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabal qaryati kowe gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sanene lafat ashab ku dadi maf'ul sing kedua. Antioquia tegese kampung Antioquia. Izja'a ing dalem nalikane teko ha ing Korea. Uti dawuh izja'a ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal, ini badal istimal. Badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati saking isi ashabil qaryah. Ashabul qaryah ceritane piye dibadali izja'al mursalun. Nalikane teko ha ing ashabul qaryah sapa al mursalun pira-pira wong kang den tugasi. Ai Rasul Isa tegese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna nalikane nakbir ngutus ingsun. Ilaihim maring Qaryah atau ashabil Qaryah. Isnaini ing wong loro. Fakadzabu mongko mendustakan sapa para ashabul qaryah huma ing isnaini.
Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhirih tumeka marang akhire dawuh iku badalu id dadi badal id al-ula sing pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan didustakan, dibohongno fa'azzasna. Mongko ngukuhno ingsun, memperkuat ingsun bitakhfifi lan takhfif fa'azzasna wa tasdidi lan tasdid fa'azzasna. Kawaina tegese nguwatno kita al-isnaini ing loro. Tak kuatno bisa lisen kelawan utusan sing ketiga. Faqalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna sak temene kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasno kabeh. Diutus maknane ditugasno. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Pokoknya ini ngajine santai-santai mawon. Mergo surat paling populer. Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah nak rapal tadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi nak kowe kan meyakini apa? Sunat. Nah, meyakini sunat kudu paham. Nah, nak paham atau meyakini apa? Bid'ah. Jadi nak rapal di alasan kan bid'ah. Ya paling padha ora bener e. Sing seneng ra paham, sing bid'ahno gak apal. Ya padha ora bener e. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh wila basyarun kecuali ya muk manusa misluna sepadane kita. Wa ma anzalar rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min sain saking wahyu apa wae utawa kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum la takdzibuna kecuali goroh kabeh. Qalu padha ngucap sapa rusul. Aja salah rujuk. Rabbuna te pangeran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utai dawuh Rabbuna ku jare numaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha mek qasam. Wa zita lan den tambahno patak kiduna kitibi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan klan lam. Lam teng lamur salun iki. Nggih. Sak yaktine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la nafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku lamur salun niku jenenge napa la takkid napa la takkid wa zidalan den tambahno apa takkid takkid bi iklan dawuh Rabbuna ya alam wa bilam lan kelawan lam tengene lamur salun niku kados lafi khusrin alama ing atase perkara qabla kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahi oleh ora percaya wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun inna yus taukid saat temene kita ilaikum maring sira kabeh lamur salun nek dene den tugasi kabeh wa ma alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balahu kecuali penyampai al mubinu kang jelas at-tablighu tegese nyampeano al bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillati iklan berboro dalil al wadihati kang jelas. Wa ya ta'ala dilatul wadi khayu ibrahul akmahi marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros judam ya penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian dadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya'il mayyiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalu padha ngucap sapa ahlul qaryah utawa ashabul qaryah. Inna sak temene kita tato yarna iku nampa elek kita. Soale tato ya nampa elek kita, tasya'amna tegese dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik bikum sebab sira kabeh. Gara-gara ana kowe dadi nasib kita ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misale krana putus udan ana sing kita bisa bikum kan sebab sira kabeh. La illam tantahu. Lamun ora mendo sira kabeh, utahe la lam kosamin lam kosam. Lam sing nganggo tauti ahlil kosam dari kata wallahi la illam tantahu. Kowe nak ora leren sangka dakwah lanar juman nah yektine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang dadi enteng lah. Dadi kena kecaman niku bangkune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam watu. Saiki paling kurang sangu. No cek ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara ki kuno gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa adzabun siksa alimun kang larakno. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun sing kang larakno. Qalu padha jawab sapa al mursalun.
Ya pokoke kan sampeyan sapal kabeh, tak anggap apal Yasin. Niki pokoke karek ngapal maknane. Engko bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Qalu padha ngucap sapa al mursalun, dawuh sapa al mursalun, ta irukum. Utawi ngrasa elek sira kabeh, utawa nasib elek sira kabeh, utawi sukmukum, tegese nasib elek sira kabeh. Iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Ora salahku dari rusul-rusul itu. Kowe di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya. Sebabnya bikufrikum lan kekafiran sira kabeh. Aing dzukirtum. Utai dau ain hamzatu istifham min hamzah istifham takholat kan manjing apa hamzah istifham ala ing atase in asar tiati yang bosan syarat. Fi hamzatiha kang ikut wa fi hamzatiha lan ikut tetep ing dalam hamzah ain at-tahqiq wa tahqiq kados kare kita ain wa tasil lan tasil wa idkhalu alifan lan ngabrono alif benaha ing dalam antarane hamzah bi wajh lan wajh lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa binal ukhra antarane hamzah sing liya. Aing zukirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno wa itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuftum lan den wedekno sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh wa iki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad utawi kang den kersakno biklan iki atau biku melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utawa be. Bal antum balik te sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas. Wong kabeh dianggap ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh. Nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik. Wajah alan taqwa min aqsal madinati sanging ujung kota. Sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al Habib iku kat amanah teman-teman iman sapa Habib birusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib ku bi aqsal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yas'a halim melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sami asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakdibil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidun lil awal, tidhawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun. Anu to sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasane man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta napa imbalan. Terus kedua, wahum halate wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduannya pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ngatasi agama para rasul. Faqala moko dawuh sapa Habib An-Najjar, wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la abudu ra nyembah ingsun Allah di ing zat fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun elamane atek ora ana penghalang mujud di kedue ingsun men ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah la wa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekna sira kabeh badal mauti sakwise mati. Fa yujazikum mongko males sapa Allah kum sira kabeh bi kufrikum kelawan kekafiran sira kabeh. Iki surat Yasin niku surat terkenal tapi sembuh niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus maknane boten apa? Umum.
Pertama dimulai dari Yasin. Ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sekamane muni wallahu napa alam. Karena awal itu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad, ya saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa, supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal, istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa muni salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to lara detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail. Apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan ora. Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allahu a'lam ora roh. Lan aku yo ora roh gak Yasin tok sak terus yo ora roh. Paham? Gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin banyak Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Ya saya tak bedheki ya yo. Wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa ayyamikum hada yo artine kan. Kan yo padha ngene Allahu a'lam.
Anak gue super apa alam, ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya ku nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takoki halal haram juga roh. Nak potongan roh wis bakat napa? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bariki pokoknya ngalim keren tenan. Keempat, ben sebenarnya sing di pondok ke darani murid temalim, senajan to kopi paste, pokoknya bembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun khatoyakun. Lamun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun hawazun khatoyakun. Lamanun sa'afasun korosun tasarwoda. Kecek dapal. Pokoknya A berapa? Wirohin. Sing dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Niku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A piro? 1 ba 2. Ayo terus no. 0102 terus. Abaja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya? Hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singhal hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti piro? 4 ya. Abajadun 5 ini. Apa? Berarti mau piro? Tok songo ya. Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab hitung-hitungan dene menang. Dan aku tawakal langsung gelem den. Berarti tok itu songo, ya? 5. Berarti piro? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya sing poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan 14 iku. 14, 15, 16. Nah, karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap aja toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mergo tamamul badri itu 14 kalian pinten? 15. Nah iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsun. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Mergo bulan itu mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter sekawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyo 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad askolu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Bung Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam ngono. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasine tok. Liyane Yasin ya ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki
Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafatahnu majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kayak gue super wallahu a'lam. Mulane apa swayang mbek kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya.